Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Laras sudah hadir ya? Sudah Ibu. Oke, saya masuk dulu sebentar ya, menyapa saja ya karena ini sudah saya mulai nanti opening di pelatihan Prodi Bispro ya jam 9. Ini masih ada beberapa menit ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Bu Laras sudah hadir. Kemudian mahasiswa semua ya pada pagi hari ini yang akan menyampaikan materi Bu Laras ya. Jadi minggu kemarin Bu Laras juga sudah menyampaikan. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan lingkungan ya. Nah, minggu ini adalah minggu ke-8 ya, harusnya minggu ke-9 itu kita ada di UTS ya. Ya, ini tapi mungkin jadwalnya ya belum ya. Nanti saya cek lagi karena minggu depan kan Anda mulai hari kita Jumat ya, kita mulai libur ya. Jadi ini agak long weekend juga. Nah, mungkin nanti akan ada penyesuaian. Nah, tetapi intinya pada pagi hari ini kita akan bahas terkait topik lingkungan. Nah, lingkungan itu nanti ada lingkungan tenang acak, ada lingkungan yang turbulen, ada yang stabil gitu ya. Nah, ini nanti kalau dikaitkan dengan mata kuliah kita dengan PIA, terutama mungkin kondisi saat ini, Bu Laras nanti silakan dipandu saja, misalnya dengan informasi bahwa mulai tanggal 25 nih, mulai hari ini ya, sampai 28 April, pemerintah dalam hal ini yang mendapatkan tanggung jawab itu Menteri Perhubungan ya, dan kepolisian untuk mengatur bagaimana pemudik itu tetap nyaman, aman sampai di tujuan. Nah, bayangkan karena semua orang melakukan proses yang sama untuk mudik misalnya, apakah lingkungan ini termasuk lingkungan yang tenang, lingkungan yang tenang acak, lingkungan yang diganggu bereaksi, lingkungan yang turbulen, atau mungkin Anda melihat bahwa mudik ini kan tradisi nih kalau di Indonesia. Jadi orang semuanya sudah prepare gitu. Mau macet bahkan mungkin kalau nggak macet bukan mudik gitu kan. Wah ini mah biasa. Nah bahkan mungkin saya pernah ya ada tetangga itu dia bilang, ibu saya ikut dong ke kampung ibu. Ngapain ke tempat saya tuh macetnya berjam-jam. Enggak, justru kami tidak pernah punya kampung, jadi pengen ngerasain bagaimana mudik itu yang bermacet ria. Nah, yang kayak begini bayangkan kalau di dalam bisnis, misalnya bisnis Anda itu diganggu bereaksi itu misalnya harga tiba-tiba jadi naik, benar nggak? Pasokan materialnya tidak ada. Waduh, ini gimana ya kita dapat untung nggak? Kalau nggak dapat untung BEP oke lah. Tapi kalau boro-boro untung BEP juga nggak dapat nih, gimana? Sementara pemerintah mengatakan kalau semua warga perusahaan itu kan berhak untuk dapat THR misalnya. Waduh, jangankan bayar THR, misalnya bayar gaji bulanan, nggak cukup. Nah, di dalam bisnis kan ini menjadi turbulen gitu ya. Lingkungan yang berubah cepat, yang harus Anda putuskan, sehingga di dalam proses pengambilan keputusan, nah itu nanti akan dipengaruhi ada I dengan E. Itu adalah internal factor, dan E-nya adalah external factor. Jadi, kalau kita ambilkan contoh, misalnya, dalam topik kita pada pagi hari ini, misalnya apotik ya. Nah, apotik ini termasuk lingkungan yang mana gitu. Karena kalau apotik tidak pernah mengenal kata bangkrut. Kenapa? Walaupun sehat, Anda tetap ke apotik. Tapi kan tidak beli obat yang untuk menyembuhkan penyakit, mungkin vitamin, mungkin untuk menambah kesehatan. Tapi kalau orang sakit pasti beli obat tidak di pasar, benar nggak? Pasti akan ke apotik. Nah, jadi ini walaupun tadi misalnya ya harga sembakonya pada naik, orang sakit itu pasti akan berobat, benar nggak? Nah, terlepas nanti apakah Anda menggunakan BPJS, apakah Anda menggunakan insuran pribadi, atau Anda membayar dengan cash, tetapi itu terjadi karena lingkungannya sudah berubah, begitu ya. Jadi mohon nanti dalam sesi pagi ini Bu Laras akan menyampaikan itu kepada saudara ya, dan saudara respon ya, karena di dalam PIA ini tentunya kita pendekatannya bahwa teori yang kita pelajari ini harus membumi. Nah, membumi itu adalah applicable, jadi bisa diterapkan atau tidak. Jadi kalau misalnya tadi ada lingkungan yang turbulen itu ibarat ini kayak angin tornado gitu ya, cepet banget. Nah, kalau yang turbulen itu harus menguasai lah gitu ya, kondisinya seperti apa gitu ya, dan sebagainya. Nah, barangkali
hal-hal ini yang harus kita jembatani sebagai bahan diskusi. Mungkin itu saja Bu Laras, karena saya harus sudah masuk di Zoom berikutnya. Selamat belajar, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, terima kasih ya. Saya akan leave dari sini. Makasih. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Suara warahmatullahi saya terdengar ya? Terdengar Kita Bu. tunggu beberapa menit dulu ya, karena masih banyak yang belum join ya. Baik Bu. Kita pending dulu 5 menit ya. Masih pada pertemuan kali ini saya diminta Bu Is untuk menggantikan beliau untuk mengajar karena beliau ada kegiatan lain di jurusan di Prodi Bispro. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan terkait lingkungan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu lingkungan organisasi. Saya di sini mau tanya, Destiny, terkait pertemuan kemarin mengenai lingkungan organisasi, apa sih yang Destiny tahu gitu terkait lingkungan organisasi? Destiny? Iya Bu, sebentar ya Bu. Boleh. Izin menjawab ya Bu. Jadi kalau menurut saya lingkungan organisasi itu adalah semua faktor baik di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasinya gitu Bu. Oke, jadi lingkungan organisasi itu tempat di mana organisasi atau perusahaan itu berada gitu ya, di mana lingkungan tersebut bisa mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, yang kita bahas kemarin kan ada beberapa elemen-elemen dari lingkungan organisasi yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Ada yang bisa jawab apakah apa saja contoh dari elemen-elemen itu? Hana?
masih ingat nggak terkait elemen-elemen apa saja sih sekiranya yang bisa mempengaruhi keberlangsungan organisasi atau yang bisa memberikan ketidakpastian gitu, uncertainty condition gitu terhadap organisasi tersebut. Hana mana ya? Anugrah? Iya Bu, yang saya ingat kemarin tuh ada budaya ya Bu. Contohnya gimana Terus tuh budaya bisa mempengaruhi organisasi? kalau kemarin sih Ibu mencontohkannya yang Holy Wings itu loh Bu. Kalau di Jakarta tuh kan mungkin dibebasin, tapi kalau di Bogor karena budayanya ada yang berbeda, jadi yang di Bogor tuh dibikin beda gitu Bu. Kalau yang di Bogor Jadi lebih yang dibuat sesuai dengan family friendly gitu Bu. Sesuai dengan kondisinya gitu. hmm, Oke, kalau ya elemen yang lain, Ritzi, masih ingat nggak? Sumber daya. Sumber daya. Sumber daya apa tuh? Manusia kah atau alam kah? Semuanya, manusianya bisa, alamnya juga bisa. Kemarin sih Bu ngasih contohnya tentang yang minyak itu, teman-teman ngasih contoh itu juga sih. Yang Bahan sumber baku minyak kah? langka, Sumber jadi daya. pastinya berpengaruh gitu. Oke. Jadi itu ya banyak banget elemen-elemen yang bisa mempengaruhi keberadaan organisasi ataupun baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kehidupan manusia itu memang tidak bisa dipisahkan ya dari lingkungannya, karena baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, karena kebutuhan manusia itu pasti membutuhkan lingkungan gitu. Kita bernafas, kita kebutuhan akan makan dan minum, menjaga kesehatan serta keamanan sangatlah diperlukan dari keberadaan lingkungan itu sendiri. Nah, jadi bisa kita pahami ya, lingkungan organisasi di sini itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Bisa banyak juga ya elemen-elemen yang lain ya, bukan hanya sumber daya, bukan hanya budaya, tetapi bisa juga dilihat dari segi legal, politik, kemudian dari segi teknologi, itu pasti mempengaruhi keberadaan organisasi itu gitu. Bisa juga perubahan tiba-tiba gitu ya, mulai dari pandemi COVID yang merubah kita tuh dalam segi hal teknologi, dalam segi hal menjaga kesehatan, dalam segi hal untuk memenuhi kebutuhan kita kan sekarang pasti memenuhi kebutuhan itu seperti hand sanitizer, masker, kita pasti memerlukan itu gitu. Yang sebelumnya kita tidak terlalu aware gitu dengan kesehatan, akan tetapi pandemi COVID ini merubah bagaimana cara pandang kita untuk agar tetap kita bertahan gitu dari kondisi lingkungan yang tiba-tiba berubah. Nah, pertemuan yang sekarang saya akan membahas mengenai masih di materi yang sama, lingkungan organisasi, akan tetapi membahas mengenai bagaimana lingkungan tersebut bisa menyebabkan ketidakpastian terhadap keberlangsungan organisasi. Saya akan coba share. Di sini lingkungan itu sangat berpengaruh ya terhadap organisasi, di mana sifat lingkungan yang paling berpeluang untuk membahayakan atau merugikan organisasi adalah ketidakpastian dari lingkungan itu sendiri gitu, yang bisa disebabkan oleh berbagai macam elemen yang telah kita bahas kemarin. Oke. Nah, jadi di sini tuh ada kita membahas mengenai lingkungan yang kompleks dan stabil, di mana lingkungan yang kompleks ini mengakibatkan ketidakpastian lingkungan yang agak lebih besar dari segmen berikutnya, di mana lingkungan yang kompleks ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam elemen. Jadi suatu perusahaan atau organisasi dipengaruhi oleh 2 atau 3 lebih elemen. Jadi di organisasi tersebut itu
akan terdapat lebih banyak elemen lingkungan yang perlu diperhatikan dan dianalisis agar organisasi berfungsi dengan baik. Di sini kita sangat membutuhkan kemampuan ataupun pengetahuan dari seorang manajer ataupun direktur perusahaan untuk menganalisis lingkungan tersebut, menganalisis bagaimana kita menghadapi perubahan lingkungan tersebut. Nah, ketidakpastian lingkungan. Nah, di sini ada yang selanjutnya, lingkungan yang sederhana dan tidak stabil. Tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi lagi, di mana elemen lingkungan perlu diperhatikan sebenarnya dengan jumlah yang sedikit tetapi selalu berubah gitu. Jadi misalnya kondisi keuangan atau terkait inflasi ataupun terkait nilai mata uang itu kan berubah-ubah, akan tetapi mungkin bagi perusahaan yang memang menjalankan saham dan sebagainya itu sangat berpengaruh gitu. Walaupun memang hanya satu elemen yang dipengaruhi, hanya satu elemen yang sangat berpengaruh terhadap organisasi atau perusahaan itu, akan tetapi hal tersebut selalu berubah-ubah gitu. Jadi di sini perubahan elemen lingkungan dianggap lebih berpengaruh terhadap besarnya ketidakpastian apabila dibandingkan dengan pengaruh dari jumlah elemen lingkungan suatu organisasi. Jadi misalnya kalau dari perusahaan yang memang bergerak di bidang saham, pasti untuk mengetahui atau untuk menganalisis mengenai kondisi keuangan ataupun kondisi pasar itu pasti sangat menjadi poin utama dalam rangka untuk mengatasi ketidakpastian yang akan terjadi terhadap organisasi tersebut. Itu. Nah, ketidakpastian lingkungan dapat dianalisis melalui dua dimensi, yaitu kompleksitas dan stabilitasnya. Nah, di sini lingkungan itu memang dibagi menjadi 4 gitu. Jadi kayak ketidakpastian yang rendah, ketidakpastian agak rendah, ketidakpastian agak tinggi, dan ketidakpastian tinggi. Jadi itu adalah 4 hal yang bisa dialami oleh suatu organisasi tergantung dari jenis macam apa organisasi tersebut. Nah, kalau di ketidakpastian rendah itu elemen-elemen yang diperhatikan oleh suatu lingkungan itu hanya sedikit gitu. Jadi hanya satu gitu yang diperhatikan oleh organisasi tersebut gitu. Karena lingkungan tersebut berubah secara perlahan gitu. Jadi tidak ada yang terlalu signifikan perubahannya. Mungkin di perusahaan-perusahaan yang memang hanya berskala kecil gitu, bukan berskala yang besar gitu. Kemudian ada ketidakpastian yang agak rendah gitu. Di sini elemennya yang harus diperhatikan mungkin hanya sekitar 2 atau 3 gitu. Karena di sini lingkungan pun masih berubah secara perlahan. Mungkin di sini adalah organisasi-organisasi yang memang masih tergolong kecil gitu ya untuk UMKM dan sebagainya gitu. Kemudian ada ketidakpastian agak tinggi, di mana elemen yang diperhatikan masih sedikit, akan tetapi lingkungan organisasi tersebut selalu berubah-ubah gitu. Pasti di sini kalian mengetahui gitu ya, untuk misalnya seorang investor yang akan melakukan atau yang akan memberikan dananya gitu di suatu perusahaan di Indonesia, mereka tidak akan mau gitu jika memang lingkungan di Indonesia atau baik lingkungan ekonomi, stabilitas politik dan sebagainya berubah-ubah gitu. Kabinet berubah-ubah, misalnya sering terjadi demo di mana-mana, itu pasti investor tidak akan mau untuk memberikan dananya gitu. Kemudian ada ketidakpastian tinggi, di mana elemen yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan itu banyak gitu. Di sini adalah perusahaan yang memang sudah bergerak di bidang di lingkup yang lebih luas, misalnya di lingkup multinasional, multi-internasional dan segala macamnya, karena ditambah lagi lingkungan ini tuh sangat sering berubah gitu. Di sini ada yang ingin ditanyakan terkait jenis-jenis ketidakpastian lingkungan, mulai dari yang ketidakpastian rendah, agak tinggi, dan tinggi. Apakah ada pertanyaan? Masih belum ya? Oke.
Lanjut. Nah, di sini ada jenis struktur lingkungan. Jenis struktur lingkungan yang paling sederhana, keadaan tenang yang berarti berubah secara perlahan, kesempatan ancaman muncul sangat jarang. Nah, yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Iis itu adalah apotik di sebuah kota kecil, gitu ya. Jadi memang keberadaan apotik itu memang tidak hanya diperlukan oleh orang yang sakit saja, tetapi apotik tersebut bisa dibutuhkan oleh orang-orang yang memang membutuhkan vitamin atau memang yang memang seperti membeli masker, hand sanitizer, gitu kan. Jadi keberadaan apotik ini sangat jarang terjadi, gitu. Jadi ini tuh disebut lingkungan tenang acak. Gitu. Jadi memang keberadaan apotik ini sangat jarang ada perubahan yang sangat signifikan gitu. Perubahan jarang terjadi dan jumlah elemen yang berkaitan dengan pengusahaan apotik sangat sedikit gitu. Karena memang pasti jika ada apotek di bidang itu pasti sudah mengetahui gitu kan bagaimana pasar yang ada di lingkungan tersebut, bagaimana kebutuhan orang-orang akan sebuah apotek untuk membeli obat, untuk menebus misalnya resep-resep dokter. Pasti persaingan yang terjadi di perusahaan apotek jika memang tidak ada perusahaan yang memang berdekatan, apotek berdekatan itu lingkungan yang tenang gitu, tidak ada banyak perubahan yang terjadi gitu. Dan jumlah elemen yang berkaitan dengan pengusahaan apotek ini sangat sedikit. Nah, karena apotek tersebut itu hanya kenapa disebut tenang? Jadi apotek tersebut itu hanya menjalankan keperluan ataupun aktivitas yang terkait dengan perdagangan gitu. Jadi mungkin suplai obat yang dibutuhkan dan bagaimana penjualannya, bagaimana melakukan pencatatan transaksi dan sebagainya. Jadi dalam kondisi ini organisasi bisa memusatkan perhatian yang pada pengelolaan sehari-hari dari usaha yang dilakukan karena memang organisasi atau perusahaan tersebut terdapat di lingkungan yang bersifat tenang acak gitu. Selanjutnya ada lingkungan tenang mengelompok. Nah, jenis lingkungan ini juga cukup stabil, tetapi lebih kompleks dibandingkan dengan lingkungan yang tadi, seperti yang lingkungan apotek itu, lingkungan tenang acak. Nah, di sini contohnya itu adalah industri kimia di lingkungan masyarakat. Nah, jenis lingkungan ini seperti dikatakan cukup stabil gitu, karena industri kimia ini mungkin selain dia melakukan kegiatan sehari-hari gitu kan, mungkin memproduksi bahan-bahan kimia dan segala macam sampai dengan transaksi jual beli. Lingkungan tenang mengelompok ini ada faktor yang perlu diperhatikan gitu, tetapi berubahnya itu bisa tiba-tiba secara bersamaan. Di sini ada yang bisa jelasin nggak kenapa industri kimia di lingkungan masyarakat ini masuk ke dalam lingkungan tenang mengelompok gitu. Di sini ada yang bisa menjelaskan nggak? Mengapa industri kimia ini? Oke, Teresia, silakan. Mau coba jawab, Bu. Soalnya kalau misalnya dia nggak dikelompokkan kayak bersama industri-industri kimia yang jadi satu, kalau misalnya ditaruh di tempat yang bermasyarakat, nanti bisa mencemari, Bu, buat masyarakatnya. Jadi harus memang ada gimana? Jadi memang bagaimana gitu? Jika industri kimia itu bisa mempengaruhi masyarakat itu apa yang akan terjadi gitu? Kalau misalnya ditaruh di lingkungan masyarakat kan mereka kan memproduksi zat-zat kimia ya Bu, bisa berbahaya buat kehidupan sehari-hari, contohnya mencemari air mandinya masyarakat gitu Bu. Oke, jadi di sini betul yang seperti dikatakan Teresia, mengapa industri kimia di lingkungan masyarakat ini termasuk ke dalam lingkungan mengelompok. Mungkin
ketika mereka melakukan produksinya, mereka melakukan jual beli bahan-bahan kimia yang diproduksi tersebut, itu mungkin seperti kurang lebih seperti apotik gitu kan, keberadaan apotik. Akan tetapi keberadaan industri kimia ini bisa sewaktu-waktu berubah secara bersamaan ketika lingkungan tersebut tidak melakukan hal-hal yang kurang baik, melakukan hal-hal yang kurang baik untuk lingkungan gitu. Misalnya dia tidak melakukan pembuangan limbah dari pembuatan bahan kimia tersebut secara baik, tidak memproses bahan-bahan kimia yang memang menjadi limbah itu seperti yang seharusnya, itu bisa menimbulkan reaksi atau reaksi masyarakat karena karena limbah-limbah tersebut dapat mencemari penduduk gitu. Jadi industri kimia tersebut bisa menerima berbagai macam keluhan gitu akibat polusi dari buangan industri yang dapat terjadi secara simultan. Di sini ada perubahan secara bersamaan atau simultan yang bisa mempengaruhi penduduk, pemerintah, pencinta alam, atau bahkan mempengaruhi konsumen dan supplier gitu. Ketika kita mengetahui gitu bahwa pembuangan limbah tersebut atau keberadaan perusahaan tersebut merugikan lingkungan sekitarnya, pasti kita pun juga akan memberikan reaksi yang kurang baik terhadap produk yang dijual gitu. Oleh karena itu, organisasi ini perlu merencanakan dan mengantisipasi jawaban yang tepat bagi tuntutan-tuntutan kelompok yang berada di sekitar lingkungan ataupun perusahaan yang perusahaan tersebut berada gitu. Makanya di sini contoh dari industri kimia itu adalah selain dia melakukan kegiatan sehari-hari ataupun melakukan produksi sehari-hari, tetapi dia harus menganalisis mengenai apa sajakah yang dibutuhkan dari lingkungan sekitar tempat perusahaan atau organisasi itu berada gitu. Paham ya perbedaannya ya? Nah, lingkungan tenang mengelompok ini. Selanjutnya adalah lingkungan diganggu bereaksi, di mana perubahan tidak lagi bersifat acak gitu. Tindakan suatu organisasi dapat mengganggu ketenangan lingkungan sehingga akan mengundang reaksi dari organisasi lainnya gitu. Oleh karena itu, lingkungan seperti ini hanya bisa terbentuk jika terdiri dari sejumlah organisasi yang besar yang memang memiliki bidang yang sama gitu. Jadi sejumlah organisasi yang memang masing-masing cukup kuat untuk saling mempengaruhi antar organisasi lainnya gitu. Nah, di sini lingkungan ini itu bisa juga disebut dengan lingkungan oligopolistik. Gitu. Jadi di sini adalah perubahan tidak lagi bersifat acak. Dalam lingkungan semacam ini, tindakan suatu organisasi dapat mengganggu ketenangan lingkungan sehingga mengundang reaksi dari organisasi lainnya. Di sini ada contohnya yaitu gudang garam dan bentol menjadi pesaing. Ada yang bisa menjelaskan nggak maksud dari lingkungan diganggu bereaksi ini dan memberikan contoh lainnya? Axel, gimana Axel? Axel nggak ada ya? Davin? Davin, gimana Davin? Iya Bu, sebentar ya Bu. Saya lagi memahami ini Bu, katanya sebentar Bu. Oke, jadi pokoknya lingkungan diganggu bereaksi ini di mana lingkungan atau organisasi itu antar organisasi itu bisa mempengaruhi gitu. Di sini contohnya itu gudang garam dan bentol yang memang memiliki bidang yang sama gitu. Contohnya itu bagaimana gitu reaksi-reaksi dari organisasi yang bisa memang saling mempengaruhi itu bagaimana?
Atau Davin bisa beri Coba contoh yang saya lain? jelaskan dari yang gudang garam dan bentul mungkin Bu ya. Ya. Jadi seperti kita tahu gudang garam itu kan salah satu produksi rokok ya Bu, rokok terbesar ya, Bu, di Indonesia. Dan bentul juga salah satu penyedia dari bahan bakunya yaitu tembakau Bu. Jadi ketika contoh simpelnya ketika bentul dari bentul ini menaikkan harga tembakau, maka mau tidak mau harga produk dari gudang garam juga ikut naik gitu. Itu nggak Bu? Jadi jika suatu perusahaan menaikkan harganya, jadi akan berpengaruh gitu. Perusahaan yang lain akan menaikkan harga juga gitu. Iya Bu, menaikkan harga pasar Bu. Harga pasar Iya. penjualan rokok itu ya? Iya Bu, betul. Ya, jadi ada contoh ini nggak? Jadi perusahaan di sini tuh perusahaan saling mempengaruhi dengan persaingan yang sangat ketat untuk merebut pasar. Jadi ada contoh yang bisa diberikan lagi nggak selain perusahaan rokok gitu, yang memang Coba izin. Mungkin perusahaan Grab, Grab dan Gojek mungkin ya Bu. Mereka dulu lagi perang promosi gitu. Mereka keluarin besar-besaran supaya dapat pasar. Ya, itu masuk oke. Betul ya. Jadi, iya betul. Jadi di sini adalah perusahaan yang memang saling bisa memberikan persaingan gitu. Bisa bentuk persaingan itu bisa berupa promosi, berupa produk yang dikeluarkan dan lain-lainnya gitu ya. Bisa juga perusahaan Grab dan Gojek itu termasuk gitu. Mereka itu berada di lingkungan diganggu bereaksi gitu. Apabila mereka merasa gitu kan produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan memiliki kelebihan ataupun memiliki dirasakan mempengaruhi gitu keberadaan organisasi tersebut, maka organisasi yang memang merasa diganggu tersebut akan memberikan reaksi gitu. Reaksi tersebut pasti berbeda-beda tergantung dari berbagai macam perusahaannya gitu. Contohnya yang tadi dijelaskan oleh Axel itu jika Grab gitu kan, misalnya mengeluarkan suatu layanan misalnya Grab Express gitu, pasti Gojek pun juga melihat itu gitu sebagai peluang gitu. Jadi di mana peluang tersebut untuk tetap memberikan yang terbaik ataupun agar customer itu tetap tidak beralih gitu kepada pihak Grab yang memang mengeluarkan layanan tersebut misalnya lebih dulu gitu. Ada contoh industri lain nggak yang memang kalian tahu gitu melakukan persaingan gitu, baik di bidang apapun jasa yang mereka keluarkan, promosi dan sebagainya? Kalau Indomaret, Alfamart tuh bisa nggak Bu? Oke, itu maksudnya gimana tuh maksudnya Anugrah? Mereka kan di bidang yang sama ya Bu, retail gitu. Jadi kayak mereka tuh promosinya tuh harus itu loh Bu, biar nggak kalah saing gitu. Terus juga berbanyak cabang. Jadi kita pasti tahu ya kalau di mana ada Indomaret pasti ada nggak jauh dari keberadaan Indomaret tersebut ada Alfamart gitu kan. Jadi memang betul ya di Indomaret dan Alfamart itu adalah berada di lingkungan diganggu bereaksi gitu, tapi di bidang yang retail gitu. Kemudian ada bidang yang lain nggak yang kalian tahu? Oh itu bukan Bu, kayak online shop kayak Shopee, Tokped gitu-gitu. Kan mereka sama-sama aplikasi belanja, jadi mungkin saingannya kayak promo-promo terus gratis ongkir gitu Bu, bisa nggak? Bisa, iya. Jadi bisa ya bagaimana mereka mengeluarkan gitu kan berbagai macam iklan yang memang membuat agar konsumen itu mengingat mereka gitu kan, karena memang persaingan di dunia bisnis itu sangat ketat ya. Jadi pasti bagaimana mereka itu berusaha untuk mengeluarkan ide fresh gitu kan, fresh idea gitu kan di awal untuk merebut pasar gitu kan. Bagaimana misalnya di
di bidang telekomunikasi ya, bagi mereka perang promosi dan segala macam untuk mengeluarkan untuk merebut pasar dan segala macam gitu, segala macamnya. Jadi di sini tuh adalah sudah mengerti ya bagaimana contoh lingkungan diganggu bereaksi gitu kan, dimana perubahan tidak lagi bersifat acak, tindakan suatu organisasi dapat mengganggu ketenangan lingkungan sehingga akan mengundang reaksi dari organisasi lainnya gitu. Jadi perusahaan ataupun organisasi yang memang berada di lingkungan ini harus terus melakukan pengembangan research and development gitu. Bagaimana tim-tim mereka itu harus bisa mengetahui apa langkah selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh organisasi, apa yang memang dibutuhkan oleh konsumen ataupun customer gitu. Jangan sampai memang kita selalu tertinggal gitu. Jadi bagaimana mereka itu selalu memberikan perubahan-perubahan yang memang akan berpengaruh positif terhadap keberadaan organisasi tersebut gitu. Lanjut. Di sini ada yang mau bertanya atau mau mendiskusikan sesuatu gak? Masih belum ya? Masih belum, Bu. Nah, selanjutnya itu adalah lingkungan turbulen atau turbulent field, di mana kompleksitas tinggi dan perubahan yang sangat cepat dari berbagai sektor yang akan menyebabkan perubahan yang drastis terhadap keberadaan ataupun terhadap keberadaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi tersebut gitu. Perubahan lingkungan itu terjadi secara berkaitan dan memang secara stimulan ya, gitu, secara tiba-tiba gitu. Contohnya itu adalah akibat negatif dari organisasi, perubahan teknologi yang revolusioner sehingga produk dengan teknologi lama tidak dapat digunakan lagi. Gitu. Ada yang bisa berikan contohnya nggak lingkungan perusahaan yang memang bergerak berada di lingkungan turbulen gitu akan sesuatu hal? Boleh, silakan Stephanie. Jadi misalnya kayak contoh teknologi dari Microsoft gitu Bu, di mana Microsoft Windows 7 itu udah nggak bisa dipakai lagi di laptop atau Windows Phone yang sekarang. Oke, betul. Jadi bagaimana di lingkungan turbulen ini adalah benar-benar terjadi secara memang bisa tidak terjadi secara tidak disadari gitu ya, bahwa memang bagaimana perkembangan teknologi yang lama itu sudah tidak bisa digunakan lagi gitu. Jadi organisasi tersebut jika memang tidak bisa melakukan ataupun mengantisipasi hal tersebut, pasti akan misalnya dari yang tadi Stephanie bilang Windows 7 ya tidak bisa digunakan lagi ya, Stephanie? Iya Bu. Ya, jadi bagaimana kalau misalnya Microsoft atau Windows itu tidak diproduksi lagi, pasti akan tidak siap gitu, bahwa Windows 7 itu tidak bisa digunakan lagi dan memang tidak ada alternatif ataupun tidak ada produk baru yang akan tetap bertahan. Pasti Windows atau Microsoft itu tidak akan bisa bertahan di lingkungan yang memang terjadi lingkungan turbulen yang memang terjadi perubahan secara tiba-tiba. Ada contoh lain nggak? Ini ya Bu, antena ya Bu. Nanti rencananya kan TV di Indonesia sudah tidak bisa memakai antena yang ini lagi Bu, yang apa? Yang sekarang itu Bu. Jadi bakal diganti dengan Smart TV Box Bu. Oh iya betul, jadi memang itu sudah wacana dari lama ya, bahwa memang antena tidak bisa digunakan lagi gitu kan. Jadi harus mengganti TV di rumah yang memang masih memakai antena lama gitu kan. Jadi bagaimana teknologi dari misalnya perusahaan produksi antena gitu, apabila mereka tidak bisa mengeluarkan atau tidak bisa memberikan solusi gitu kan, pasti mereka akan mengalami
perubahan yang sangat drastis. Apabila mereka tidak bisa mengatasi itu, mereka akan bangkrut gitu, akan tidak bisa bersaing gitu di dunia bisnis gitu. Ada lagi nggak contoh yang memang baru-baru ini gitu terjadi, perubahan yang memang menyebabkan teknologi yang lama itu tidak bisa digunakan lagi gitu. Syahtia ada? Ada lagi nggak? Contoh perusahaannya ya, Bu? Ya, boleh contoh perusahaannya memang teknologi yang memang tidak bisa digunakan lagi. Sebentar, Bu, saya sedang cari. Ada yang lain yang tahu? Ruth? Masih kurang paham, Bu. Itu baik. Jadi lingkungan turbulen ini yang memang perubahan yang tiba-tiba terjadi gitu ya, yang diakibatkan oleh teknologi gitu. Jadi perubahan teknologi yang memang revolusioner gitu, sehingga produk dengan teknologi lama tidak dapat digunakan lagi. Jadi memang seperti yang dikatakan, perusahaan antena gitu ya memproduksi antena, akan tetapi dengan seiring berkembangnya teknologi, antena yang diproduksi oleh suatu perusahaan tersebut tidak bisa digunakan lagi gitu. Jadi bagaimana perubahan-perubahan ataupun dari perkembangan zaman gitu ya, terkait perkembangan teknologi itu tidak bisa dipakai lagi gitu. Misalnya dari hal yang kecil gitu kan, kita dulu pasti selalu belum mempunyai handphone gitu, kita pasti menggunakan telepon gitu kan, telepon rumah yang memang tersambung oleh kabel gitu. Tetapi sekarang kita bisa membawa handphone itu kemana-mana gitu. Sangat sedikit rumah-rumah yang memang masih memiliki telepon gitu. Bagaimana perusahaan telepon itu bisa tetap bertahan gitu, bisa tetap ada gitu, karena dari segi perkembangan zaman saja telepon dengan kabel ataupun telepon rumah gitu sudah sangat jarang digunakan gitu. Jadi sudah tidak relevan lagi gitu dari dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contoh hal kecil yang pasti banyak memang perubahan besar gitu kan, perubahan besar dalam kehidupan gitu kan, yang memang dulunya kita memakai telepon di rumah, terus sekarang kita bisa membawa alat komunikasi kemana-mana dan sebagainya gitu. Nah ini ada contoh perusahaan nggak gitu yang terkait ataupun yang diakibatkan atau misalnya bangkrut karena perubahan teknologi. Yang kemarin, Bu, yang dicontohin Satya, yang Nokia, Bu. Ya, kenapa itu Nokia? Jadi kan sekarang kan makin berkembang smartphone kan, Bu, tapi si Nokia nggak bisa ngikutin. Dia tetap pakai versi lama yang nggak smartphone, jadi dia bisa bangkrut. Ya, betul ya. Jadi itu salah satu yang perusahaan yang memang tidak mau gitu awalnya mempengaruhi, masih tetap percaya diri gitu dengan produk-produk yang dikeluarkannya, akan tetapi ternyata perkembangan zaman itu mulai dari BlackBerry, Nokia, BlackBerry itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang tidak bisa mengikuti gitu kan, ataupun tidak ada pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut gitu. Sampai sini paham nggak terkait perbedaan lingkungan yang tadi sudah saya sampaikan? Ruth, sudah paham belum, Ruth? Udah lumayan paham, Bu. Oke. Yang lain gimana? Sudah paham ya? Oke. Lanjut aja ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa cara gitu ya, ataupun yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk dapat bertahan dari ketidakpastian lingkungan yang dirasakan gitu. Nah,
Di sini ada diferensiasi dan integral atau integrasi gitu ya. Jadi diferensiasi itu ada yang tahu nggak diferensiasi itu maksudnya apa? Kalau dari kata-katanya yang diferensiasi itu, dari berdasarkan kata diferensiasi, ada yang tahu nggak diferensiasi itu maksudnya di sini itu apa? Bagaimana diferensiasi itu bisa membuat suatu lingkungan itu bertahan dari ketidakpastian yang terjadi. Firza? Firza ada nggak Firza? Dari arti diferensiasi kan bukannya pembeda ya Bu? Ya, maksudnya itu apa sih yang sekiranya Firza tuh tahu gitu? Maksudnya kenapa gitu pembeda atau diferensiasi itu bisa menyelamatkan gitu atau mempertahankan perusahaan itu dari ketidakpastian lingkungan. Contohnya itu bagaimana gitu diferensiasi itu bisa menyelamatkan atau memberikan solusi dari suatu ketidakpastian. Mungkin ini ya Bu, kalau perusahaan itu diferensiasi maksudnya punya keunikan tersendiri yang bisa membedakan dengan perusahaan lainnya gitu Bu. Jadinya dia bisa bertahan. Ada spesialnya dah gitu Bu. Oke. Perusahaan yang menurut Firza gitu beda gitu. Misalnya ada beberapa jenis perusahaan yang memang bergerak di bidang yang sama, tetapi perusahaan tersebut memiliki sesuatu yang kata Firza tadi itu spesial. Contohnya itu apa sih gitu yang Firza tahu perusahaan apa yang memang memiliki hal yang oh ternyata beda, perusahaan ini beda ataupun produk ini beda dari yang lain. Contohnya itu gimana gitu? Apa? Yang di pikiran saya sih ini ya Bu, Apple. Kan Apple itu beda ya Bu dari yang lain, dia tuh kayak punya lingkungan tersendiri gitu. Tapi dia tuh tetap punya pasarnya sendiri gitu Bu. Ada konsumen-konsumen sendirinya, jadi tetap bertahan gitu sampai sekarang Bu. Ya, oke, betul ya. Jadi bagaimana Apple itu bisa menempatkan dirinya gitu kan, memiliki pasar walaupun di harga yang memang terbilang cukup mahal ya Apple itu, tetapi dia itu bisa tetap memiliki peminat gitu. Dia masih memiliki pelanggan-pelanggan yang memang setia gitu kan untuk mendapatkan produknya gitu. Di mana Apple ini bisa memiliki bagaimana Apple ini bisa memberikan privilege tersendiri gitu bagi yang memilikinya gitu. Jadi memang diferensiasi di sini bisa dikatakan adalah suatu proses di mana organisasi itu mengalokasikan orang-orang ataupun sumber daya yang dimilikinya untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan organisasi gitu. Jadi di mana perusahaan tersebut memberikan bagaimana perusahaan tersebut itu menghadapi ketidakpastian lingkungan dengan cara membagi tim ataupun organisasi tersebut ke dalam tim-tim yang memang dikhususkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan tersebut gitu. Bagaimana suatu organisasi menciptakan suatu departemen seperti research and development, kemudian bagaimana suatu perusahaan membuat suatu tim kreatif, bagaimana dia agar memberikan sesuatu yang tadi dikatakan Firza itu spesial gitu, beda dari suatu organisasi lain gitu. Ada contoh lain nggak selain tadi yang disampaikan Firza itu perusahaan yang memang memiliki diferensiasi gitu, memiliki sesuatu yang pembeda, sesuatu yang memang bisa memberikan value ataupun nilai lebih gitu dibandingkan pesaingnya. Verisya. Syafira, ada Syafira? Sofaunada? Kalau Anur gimana?
Anwar bisa ngasih contoh yang oke. Perusahaan yang memang memiliki diferensiasi gitu untuk menghadapi tadi persaingan ketidakpastian dalam hal di sini tuh persaingan antar perusahaan lain gitu. Apa yang dilakukan suatu perusahaan itu agar perusahaan tersebut memiliki nilai yang berbeda ataupun memiliki hal-hal yang memang diingat gitu ataupun yang memang dia spesial gitu untuk dirasakan oleh customer ataupun pelanggannya. Contohnya kan tadi ya seperti Firza katakan itu adalah Apple gitu kan. Walaupun memang bergerak di bidang yang sama gitu kan, memberikan teknologi berupa di bidang telekomunikasi yaitu handphone itu, tetapi Apple itu misalnya beda gitu, tetap memiliki pasar sendiri gitu. Bagaimana dia memiliki hal-hal yang berbeda dari Samsung, dari Oppo, Vivo dan sebagainya gitu. Ada yang bisa kasih contoh lain? Saya ingin menambahkan, coba Bu. Boleh, Axel, silakan. Mungkin ini ya, layanan streaming Bu kayak Disney Plus dengan Netflix. Di Disney kan dia punya universe sendiri, punya film-film dari Disney sendiri. Dan Netflix juga punya film dari universe Netflix sendiri, jadi mereka berbeda Bu, padahal di industri yang sama. Jadi mereka punya pasar sendiri-sendiri. Oke, bagus ya contohnya ya. Jadi bagaimana Disney Plus dan sekarang banyak ya, ada Viu, Disney Plus, kemudian ada Netflix segala macam. Mereka itu punya pasarnya tersendiri gitu. Mungkin kalau Viu lebih kepada misalnya film-film Indonesia gitu. Kalau Disney yang memang diproduksi oleh Disney gitu. Akan tetapi pasti mereka mempunyai pasar yang berbeda gitu. Mereka memang bergerak di bidang yang sama, memberikan sebuah layanan tontonan berbayar gitu ya. Akan tetapi mereka memiliki diferensiasi tadi, bagaimana mereka membidik pasar yang berbeda gitu. Ada lagi? Kalau misalnya diskusi gitu, teman-teman jadi tahu gitu apa yang memang bisa dijadikan contoh gitu di lingkungan sehari-hari, disambungkan dengan materi yang diberikan. Pasti kalau kita diskusi itu pasti lebih banyak gitu informasi ataupun pengetahuan yang kita dapat gitu. Ada lagi nggak yang kalian tahu gitu, diferensiasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan? Anur gimana Anur? Tapi apa tuh yang membedakan mereka itu gimana tuh? Diferensiasi apa yang mereka berikan gitu? Pembeda apa gitu yang spesial dari Ruang Guru sama Zenius? Jadi di mana Ruang Guru memberikan pelayanan ataupun suatu layanan lah ya yang berbeda gitu ya dari Zenius gitu kan, agar para pelanggan ataupun customer itu melihat itu sebagai salah satu hal yang bisa menguatkan mereka untuk memilih misalnya Ruang Guru gitu ataupun Zenius gitu kan. Pasti kan suatu perusahaan ataupun organisasi itu memiliki pasarnya masing-masing gitu kan, hanya bagaimana mereka itu memberikan pembeda gitu. Kalau misalnya dari segi Gojek, Grab itu pasti kan mereka memiliki pasarnya sendiri gitu kan. Ada yang merasa menggunakan misalnya Grab lebih murah, ada yang menggunakan Gojek lebih murah gitu kan. Mereka itu pasti memberikan promosi-promosi itu berbeda terhadap pelanggannya gitu kan. Gitu. Di sini sudah paham ya maksud dari diferensiasi ya. Jadi bagaimana perusahaan itu memberikan sesuatu yang beda gitu, kepada pelanggannya agar diingat layanan-layanan yang mereka berikan. Gitu. Ada pertanyaan sebelum lanjut?
Ada ya, oke. Aman. Nah, di sini dinyatakan sebagai perbedaan orientasi kognitif. Nah, ini terlalu itu ya, maksudnya terlalu yang penting kalian mengetahui gitu apa maksud dari diferensiasi itu gitu kan. Kemudian lingkungan luar bersifat kompleks dan berubah secara cepat. Bagian organisasi terpaksa memiliki spesialisasi yang tinggi agar dapat menghadapi ketidakpastian lingkungan. Nah, mungkin misalnya perusahaan atau organisasi mengalami sesuatu perubahan gitu di lingkungannya dan menyebabkan menjadi keberlangsungan perusahaan itu menjadi tidak pasti. Perusahaan tersebut yang dilakukan hal pertama yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah diferensiasi ataupun spesialisasi dari organisasi yang mereka miliki gitu. Membagi tim menjadi tim kreatif, research and development, tim yang mengamati pasar dan sebagainya. Itu mereka melakukan diferensiasi bagian gitu, spesialisasi bagian gitu. Nah, yang tadi diberikan contohnya mulai dari Axel, Anur, itu Firza dan yang lainnya itu adalah bagaimana hasil dari pemikiran-pemikiran bagian-bagian yang memang organisasi itu bagi gitu kan, yang hasil pemikiran-pemikiran tim kreatif, research and development dan sebagainya. Kayak pasar-pasar yang mereka bidik itu beda itu dari hasil pembagian ataupun spesialisasi bidang yang dilakukan oleh organisasi. Nah, di sini adalah contohnya staf R&D memiliki nilai, sikap, dan pendidikan yang berbeda dengan staf bagian lainnya. Ya, itu dia tadi bagaimana hasilnya itu yang kita bisa jadikan contoh ya, pembeda Netflix dan Disney Plus, kemudian pembeda Grab dan Gojek, kemudian yang tadi disampaikan Anur Ruangguru dan Zenius itu. Nah, di sini setelah dilakukan diferensiasi oleh suatu organisasi itu, maka suatu organisasi itu melakukan integrasi. Nah, integrasi ini adalah kolaborasi antara bagian untuk mengetahui ataupun untuk menghasilkan suatu hal yang memang akan memiliki nilai untuk suatu perusahaan gitu. Jadi setelah misalnya dilakukan pengembangan, setelah dilakukan penelitian pasar dan lain sebagainya, para bagian tersebut melakukan integrasi gitu. Integrasi bagaimana data-data ataupun analisis-analisis yang telah dilakukan itu memberikan hasil gitu, dapat dituangkan ke dalam suatu tindakan perusahaan yang memang dapat memberikan nilai tambah bagi suatu perusahaan tersebut. Tuh. Nah, ini adalah rangkuman dari jenis lingkungan dan corak tindakan organisasi yang dilakukan, yang mulai dari tenang acak, tenang mengelompok, diganggu bereaksi, dan kaca. Dan yang terakhir kacau atau turbulen ya. Nah, di sini ada sifat-sifatnya yang tadi memang sudah dijelaskan ya, beserta dengan contohnya ya, mulai dari tenang acak itu apotik, itu kan gimana dia hanya melakukan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan pengadaan, penjualan, pencatatan, yang hanya memang konsentrasi pada operasi rutin sehari-hari. Dan hanya memerlukan sedikit perencanaan gitu. Perencanaan di sini tuh misalnya pengadaan obat yang dibutuhkan. Jadi karena memang tidak ada persaingan ataupun tidak ada lingkungan yang memang dapat merubah organisasi tersebut secara signifikan gitu. Kemudian di tenang mengelompok itu adalah walaupun perubahan jarang terjadi, tetapi ada elemen-elemen yang memang harus diperhatikan. Ada elemen-elemen yang memang harus diperhatikan oleh keberadaan organisasi tersebut gitu. Bagaimana organisasi tersebut selain melakukan kegiatan sehari-hari, mereka juga harus melakukan breakdown beberapa analisis apa yang sekiranya dapat merubah gitu, apa yang sekiranya dapat membuat organisasi tersebut menjadi terancam gitu. Yang tadi dikatakan industri kimia ya, selain melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi industri kimia tersebut memang harus memperhatikan lingkungan mereka, tempat mereka berada gitu. Karena apabila terjadi kelalaian sedikit gitu kan terkait pembuangan limbah dan segala macam,
itu akan memberikan stimulan gitu, stimulan secara bersamaan dari berbagai elemen gitu, mulai dari pemerintah, penduduk sekitar, pencinta lingkungan dan sebagainya yang memang bisa mengancam keberadaan organisasi tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, diganggu bereaksi yang terjadi antar perusahaan-perusahaan besar yang memang dapat saling mempengaruhi ya, mulai dari mempengaruhi pemberian pelayanan, promosi dan sebagainya. Kemudian lingkungan yang turbulen atau kacau yang memang harus benar-benar memiliki analisis yang tinggi gitu terhadap keberadaan teknologi gitu, teknologi kedepannya gitu. Jadi memang lingkungan turbulen ini yang memang harus diperhatikan gitu kan, karena memang perkembangan digitalisasi sangat tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang teknologi itu harus selalu memikirkan gitu, harus selalu melakukan rencana gitu, bagaimana perusahaan tersebut agar tetap bisa bertahan gitu, agar tetap beradaptasi, karena perubahan-perubahan teknologi yang terjadi saat ini sangatlah cepat gitu. Selanjutnya, oke, ini lewat aja ya. Selanjutnya ini ada ketergantungan lingkungan terhadap organisasi gitu. Nah, ketergantungan dalam suatu organisasi itu memang kadang jika memang terlalu tergantung terhadap sesuatu itu pasti kita akan sulit gitu jika memang suatu saat gitu hal-hal yang memang kita benar-benar bergantung terhadap itu tiba-tiba menghilang gitu, tiba-tiba sulit didapatkan. Nah, ini perusahaan-perusahaan atau organisasi itu sangat harus berusaha meminimalisir gitu ketergantungan lingkungan gitu terhadap organisasi gitu, mulai dari sumber daya alam dan sumber manusia. Mereka tuh harus memiliki rencana-rencana gitu. Apabila misalnya kayak tiba-tiba minyak langka, kemudian bagaimana tetap bisa menjalankan produksinya segala macam, bagaimana mereka harus beralih gitu kan, misalnya menggunakan yang lain. Tetapi kan kalau memang sumber daya alam atau bahan baku tersebut menjadi hal pokok gitu, hal penting dalam keberadaan organisasi tersebut, pasti akan sangat berpengaruh gitu. Tetapi perusahaan tersebut harus tetap memikirkan bagaimana caranya gitu agar ketergantungan itu bisa diminimalisir ataupun ada alternatif lain gitu terhadap ketergantungan yang memang dimiliki oleh suatu perusahaan gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada fungsi boundary spanning, mendeteksi dan memproses informasi mengenai perubahan yang terjadi pada lingkungan. Di sini untuk mempresentasikan organisasi terhadap lingkungan. Nah, karakteristik. Jadi yang dimaksud ini itu adalah perubahan internal. Ada perubahan internal yang memang harus diatasi oleh suatu organisasi ya, misalnya perubahan struktur organisasi, perubahan kepemimpinan dan segala macam. Kemudian harus ada penyesuaian struktur organisasi, di mana jika lingkungan bertambah kompleks, maka organisasi juga perlu menjadi lebih kompleks agar mampu menghadapi pengaruh-pengaruh dari lingkungannya. Nah, setiap elemen dari lingkungan itu perlu dihadapi oleh satu bagian khusus organisasi. Itu misalnya ada suatu organisasi yang bergerak di bidang telekomunikasi gitu. Bagaimana harus ada untuk misalnya tiba-tiba muncul pesaing gitu kan, pasti memiliki pesaing gitu kan, perusahaan telekomunikasi. Akan tetapi suatu organisasi itu harus memiliki bagian yang memang untuk mengatasi hal tersebut gitu kan, dari pendeteksi ancaman dan segala macam. Jadi apabila lingkungan bertambah kompleks, maka perusahaan pun struktur organisasinya harus lebih kompleks lagi untuk menghadapi persaingan-persaingan yang ada gitu di lingkungan pesaing gitu. Kemudian ada peredam atau buffers ya.
di mana teknis merupakan bagian yang mengerjakan tugas utama organisasi gitu. Jadi untuk setiap segmen lingkungan digunakan satu bagian peredam khusus yang berusaha membuat kondisi inti teknis menjadi sebuah sistem tertutup agar bisa berfungsi dengan cara yang paling efisien gitu. Bagaimana misalnya terjadi perubahan di suatu lingkungan gitu kan, misalnya suatu organisasi memiliki masalah dalam pembuangan limbah, kemudian suatu masyarakat pemerintah dan sebagainya itu memberikan reaksi, maka sudah ada gitu bagian yang memang untuk mengantisipasi itu gitu. Bagaimana ada bagian yang memang menghadapi pers, kemudian ada bagian yang memang menghadapi kerusakan lingkungan itu sendiri gitu. Bagaimana perusahaan itu memang harus memiliki peredam ataupun buffers gitu dari lingkungan yang memang tiba-tiba berubah gitu. Kemudian ada boundary spanning ya, itu adalah menghubungkan dan menyelaraskan organisasi terhadap unsur-unsur penting dari lingkungannya gitu. Jadi di sini tuh fungsi boundary spanning itu adalah untuk mendeteksi dan memproses informasi mengenai perubahan yang terjadi pada lingkungannya gitu. Pada tahap yang paling sederhana itu fungsi boundary spanning itu adalah untuk bagaimana agar perusahaan tersebut itu tetap memiliki hal-hal positif gitu yang memang dipandang oleh pelanggan gitu, agar perusahaan tersebut itu memang bisa tetap mempresentasikan organisasinya itu dengan baik gitu kan, memiliki value atau nilai yang baik yang dinilai dari yang dinilai oleh pelanggan gitu. Oke, presentasi materi hari ini sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk materinya sudah selesai saya sampaikan ya. Di sini ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan? Sudah paham ya? Cukup jelas Ibu. Oke, kalau gitu sudah jelas ya. Oke, kalau begitu materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini sudah selesai. Saya tutup ya pertemuan ini ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.